persaingan yang sangat ketat di segala bidang. Meningkatnya penyebaran hoax. Standar kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan di industri 4.0 yang kompleks. Merebaknya tingkat pengangguran. Kalau gaptek, pasti jadi orang yang paling tertinggal. Banyaknya masyarakat yang masih belum paham akan tentang literasi digital. Globalisasi membawa revolusi industri 4.0 ditandai dengan berkembangnya Internet of Things yang diikuti dengan teknologi baru dalam data science, kecerdasan buatan, robotik, cloud, cetak 3 dimensi, dan teknologi nano. Kehadirannya begitu cepat. Banyak hal-hal yang sebelumnya tak terpikirkan tiba-tiba muncul dan menjadi inovasi baru. Dapat dipungkiri, perkembangan teknologi salah satunya ditunjukkan dengan diciptakannya artificial intelligence atau robot yang mirip dengan manusia yang sudah banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar sehingga menggeser peran manusia dalam melakukan pekerjaan. Perkembangan teknologi yang semakin pesat ini pastinya menguntungkan dunia industri, namun juga memberikan dampak yang signifikan terhadap pasar tenaga kerja. Hal ini disebabkan karena teknologi dirasa lebih efisien dan efektif dibandingkan tenaga atau kompetensi manusia yang terbatas, serta untuk memangkas beban sumber daya manusia yang menuntut kenaikan upah buruh tapi tidak diikuti dengan kenaikan produktivitasnya. Akhirnya banyak perusahaan yang melakukan PHK secara besar-besaran dan menyebabkan terjadinya pengangguran. Sebagaimana yang disebutkan di awal video tadi, revolusi industri 4.0 ini membawa banyak tantangan baru. Salah satunya mengancam pekerjaan masyarakat. Mereka yang tidak memiliki keahlian lebih dan khusus akan menjadi pengangguran. Oleh karena itu, dalam persaingan bebas tenaga kerja yang saat ini tengah kita jalani, menuntut para job seekers untuk membekali diri semaksimal mungkin untuk menguasai teknologi modern, terutama teknologi digital. Namun, banyak orang yang lupa ada sisi lain yang lebih penting untuk dimiliki, yaitu karakter dan integritas. Karakter dimaknai sebagai budi pekerti yang tumbuh dan tercermin dalam sikap, tingkah laku, dan pola kerja seseorang yang akan membedakan satu dengan yang lainnya. Sedangkan integritas merupakan salah satu atribut kunci yang harus dimiliki seorang pekerja. Di saat persaingan global yang sangat ketat dengan berbagai negara di dunia yang hanya melihat dari sisi penguasaan teknologi, maka Pancasila lah yang dapat menjadi jawaban tentang kekhasan sebagai sumber daya manusia Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia merupakan hasil pemikiran yang dituangkan dalam suatu rumusan rangkaian kalimat dengan mengandung satu pemikiran bermakna untuk dijadikan dasar, asas, pedoman hidup dan kehidupan bersama dalam negara Indonesia. Kelima sila ini dibentuk agar dapat menjawab semua isu-isu kontemporer yang terus berkembang hingga saat ini. Pancasila sebagai sumber etika dalam konsep dan pelaksanaan kerja profesional sumber daya manusia Indonesia harus menjadi ruh utama dalam perumusan kode etik profesi yang meliputi aspek etika, moral, dan hukum. Dengan begitu, SDM Indonesia akan memiliki kekhasan sebagai manusia yang adaptif terhadap teknologi dengan keunggulan karakter dan integritas Pancasila. Dengan konsep ini, bargaining position SDM Indonesia akan menguasai pasar dunia.